Makassar adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri. Politeknik AT Makassar dipimpin oleh Direktur Amrin Rafi, STMT, kemudian Pembantu Direktur 1 Windy Mudriyadi, STMT, Pembantu Direktur 2 Herlina Rahim, STM MSc, dan Pembantu Direktur 3 Insinyur Muhammad Basri, MM. Akademi Industri Makassar berubah nama menjadi Akademi Teknik Industri Makassar, didirikan sejak tahun 1967. Dengan surat keputusan Menteri Perindustrian Dasar Ringan dan Tenaga nomor 273-SK-M-1967, tanggal 28 April 1967, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja perindustrian kawasan Timur Indonesia. Kehadiran pendidikan tersebut hingga sampai saat ini lebih banyak mengalami perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan, antara lain perubahan pendidikan gelar sarjana muda menjadi pendidikan non-gelar diploma 3 berdasarkan SK bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 6 Juni 1981 tentang penyelenggaraan program diploma 3 jurusan teknik industri. Politeknik AT Makassar atau dahulu dikenal dengan Akademi Teknik Industri Makassar menerapkan program D3 atau Diploma 3 jurusan teknik industri dengan program studi 1. Teknik dan Manajemen Industri, kemudian bertransformasi menjadi jurusan Teknik Industri Agro. 2. Teknik Mesin Industri, kemudian bertransformasi menjadi jurusan Teknik Mesin Industri Agro atau TMIA. 3. Teknik Elektroindustri, kemudian bertransformasi menjadi jurusan Otomasi Sistem Permesinan atau OSP. 4. Teknik Kimia Industri, kemudian bertransformasi menjadi jurusan Teknik Kimia Mineral atau TKM. Itulah tadi sekilas tentang Politeknik AT Makassar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Politeknik AT Makassar, perkenalkan nama saya Wahyudi Saputra, NIM 17 OSP 265, dan teman saya Muhammad Nugraha, NIM 17 OSP 247. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrokontroler, dan terima kasih atas bimbingan dari Pak Lutfi yang selama ini telah membimbing kami untuk memenuhi tugas ini. Kemudian adapun judul yang kami angkat pada video kali ini yaitu pengendali kecepatan conveyor dengan kontrol PID. Untuk lebih jelasnya kita ke videonya. Baiklah, sebelum kita masuk pada program dan simulasi, pertama-tama kita terlebih dahulu masuk pada diagram blok. Diagram blok pengendalian kecepatan conveyor. Yang pertama yaitu ada SP atau set point. Selanjutnya ada plus minus. Plus minus di sini yaitu error atau perbandingan antara SP dan PV. Selanjutnya dia akan masuk pada Arduino. Arduino ini akan mengolah nilai dari SP tersebut. Setelah dari Arduino, keluaran Arduino masuk pada LPF atau low pass filter. Low pass filter di sini berfungsi sebagai pengubah sinyal PWM dari Arduino atau frekuensi ke tegangan, dan non-inverting amplifier di sini berfungsi sebagai pengali dua karena Arduino itu outputnya yaitu hanya 5 volt, sementara di VSD nantinya hanya akan dapat membaca 10 volt ke atas. Nah, non-inverting amplifier di sini berfungsi untuk mengali dua. Nantinya outputnya akan 10 volt dan masuk pada VSD. Selanjutnya dari VSD dia akan masuk pada motor 3 fase. Motor 3 fase akan nyala dan masuk pada takometer. Takometer akan mengukur kecepatan dari motor 3 fase tersebut. Setelah itu masuk pada V2F.
V2F di sini maksudnya tegangan diubah ke frekuensi sehingga dia akan masuk pada PV. PV ada di sini dan dia akan masuk pada error lagi. Dan begitu seterusnya. Nah, itu tadi diagram blok dan kita akan lanjut pada define atau latar belakang pengendali kecepatan konveyor. Berikut adalah penjelasan latar belakang dari pengendali kecepatan konveyor. Intinya di sini, untuk konveyor adalah alat untuk mengangkut barang-barang padat dan berat dalam suatu industri. Oleh sebab itu, tepat kalau menggunakan motor 3 fas, karena dengan motor 3 fas akan menghasilkan daya yang besar dan sistem pengereman yang cepat. Teman-teman bisa baca. Nah, itulah tadi latar belakang dan diagram blok dari pengendali kecepatan konveyor. Selanjutnya kita beralih pada rangkaian pengendali kecepatan konveyor. Kita lihat bersama di sini ada Arduino, dia sebagai microcontroller. Di sini ada dua potensiometer. Yang pertama di sini ada potensiometer sebagai SP atau set point. Di sini kita atur nilai-nilai set point tersebut. Nah, di sini ada potensio untuk PV. Sebenarnya di sini dia adalah sensor, tapi kita bisa asumsikan sebagai potensio. Nah, di sini ada voltmeter untuk mengukur tegangan pada PV dan keluaran dari LPF. Selanjutnya rangkaian low pass filter. Low pass filter di sini berfungsi sebagai pengubah frekuensi atau signal PWM dari Arduino menjadi tegangan, dan keluaran dari LPF ini masuk ke rangkaian pengali 2 untuk dikali 2 dan nantinya dia akan berubah jadi 10 volt. Sebenarnya di sini harusnya masuk ke VSD seperti pada blok diagram tadi. Akan tetapi pada Proteus kita tidak mempunyai komponen untuk VSD. Makanya kita pasang langsung motor DC. Ini motor DC biasa. Kita asumsikan sebagai motor DC. Nah, di sini ada virtual monitor. Di sini sebagai kita monitoring pada nilai SPPV-nya dan errornya. Di sini ada osiloskop. Osiloskop di sini berfungsi sebagai monitor signal dari keluaran dari LPF. Itulah tadi penjelasan dari rangkaian pengendali kecepatan konveyor pada Proteus. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan program dari pengendali kecepatan konveyor. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan adalah inisialisasi dulu. Yang pertama, kita menggunakan tipe data double. Tipe data double ini dia membaca nilai data dalam bentuk pecahan atau 2 angka di belakang koma. Kemudian ada unsigned long. Unsigned long ini di dalamnya terdapat sampling time. Nah, sampling time ini sendiri menggunakan perintah milis. Nah, milis ini dia harus menggunakan tipe data unsigned long. Kenapa? Karena kita mengikuti sesuai dengan referensi yang ada. Oke, selanjutnya kita pindah ke void setup. Void setup di sini dia adalah perintah yang hanya dijalankan sekali saja. Nah,
Di dalam void setup ini terdapat komunikasi data serial begin 1600 atau 1600 bit per second. Kemudian ada juga pin mode. Pin mode di sini kita menggunakan kaki 3 sebagai output dari Arduino. Kemudian di sini kita mengisi parameter yang menjadi acuan kita. Sigma errornya sama dengan 0, kemudian MV max atau batas maksimumnya adalah 100, kemudian MV min atau batas minimumnya adalah min 100, kemudian sampling time-nya 200, last time 0, last error 0. Kemudian di sini ada beberapa input parameter dari PID sendiri sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Seperti KP sama dengan 1, KI sama dengan 1, dan KD sama dengan 0.2. Oke, selanjutnya adalah void loop. Void loop di sini adalah program yang akan dijalankan terus-menerus. Nah, di dalam void loop di sini ada FNPID. FNPID di sini itu sebagai block function, di mana block function itu sendiri adalah menyederhanakan listing yang dipakai. Nah, isi dari FNPID itu sendiri seperti ini. Selanjutnya kita akan bahas isi dari FNPID, yaitu void FNPID. Yang pertama kita deklarasi lokal dulu, yaitu double atau tipe data pecahan SP, PV, error, MV, dan PID. Kemudian ada current time. Current time di sini sama dengan milis. If jika current time dikurang last time, maka lebih besar sama dengan sampling time. Selanjutnya ada perintah SP. SP di sini sama dengan map analog read A0 0 sampai 1023 ke 0 sampai 100. Kemudian PV sama dengan map analog read A1 dari 0 sampai 1023 ke 0 sampai 100. Kemudian di sini ada error sama dengan SP dikurang PV. Kemudian ada sigma error juga sama dengan error ditambah sigma error. Oke, selanjutnya kita lakukan pembatasan, yaitu if atau jika sigma error lebih besar dari MV max atau 100, maka sigma errornya yang akan tampil adalah sama dengan MV max atau sama dengan 100. Kemudian jika sigma error lebih kecil dari MV min atau min 100, maka sigma errornya yang akan tertampil adalah MV min sigma error sama dengan MV min atau min 100. Nah, di sini kita harus melakukan pembatasan, karena jika kita tidak melakukan pembatasan maka nilainya akan tercaca sampai nilai maksimum dari tipe data yang digunakan, yaitu unsigned long. Kemudian di sini ada delta error. Delta error di sini yaitu error sama dengan last error. Kemudian selanjutnya ada PID. Yang pertama yaitu P atau proporsional sama dengan KP dikali error. Kemudian ada I atau integral, yaitu KI dikali sigma error. Kemudian ada D atau derivatif, KD dikali delta error. Kemudian PID ini dijumlahkan melalui MV atau manipulate variable, yaitu sama dengan P ditambah I ditambah D. Setelah itu kita lakukan pembatasan kembali, yaitu jika MV lebih besar dari MV max atau 100, maka MV sama dengan MV max. Maka yang akan tertampil adalah sama dengan 100. Kemudian jika MV lebih kecil dari MV min atau min 100, maka MV sama dengan MV min atau sama dengan min 100. Kemudian last error sama dengan error. Kemudian last time-nya sama dengan current time. Oke, selanjutnya kita mapping di analog write, yaitu MV, kemudian MV min, MV max, yaitu dari 0 sampai 255.
Kenapa kita menggunakan nilai 255? Karena pada Arduino itu hanya bisa membaca tegangan 5 volt. Makanya kita menggunakan 255. Kemudian akan ditampilkan beberapa variabel atau parameter dengan serial print, yaitu variabel SP, kemudian PV, kemudian error, kemudian MV, kemudian SP, kemudian PV, kemudian MV lagi. Mungkin itu saja program dari Arduino pengendali kecepatan konveyor. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan simulasi dari pengendali kecepatan konveyor, yang dimana yang pertama di sini ada rangkaian SP yang akan kita setting kenaikan SP-nya atau naik turunnya SP. Kemudian di sini ada rangkaian low pass filter yang dimana rangkaian ini dia mengubah dari frekuensi ke tegangan. Kemudian di sini ada rangkaian pengali dua. Pengali dua di sini dia akan mengali dua tegangan dari Arduino. Di tegangan pada Arduino hanya membaca 5 volt, sedangkan yang tegangan kita butuhkan adalah 10 volt. Makanya kita menggunakan rangkaian pengali dua. Kemudian di sini ada rangkaian inverting atau rangkaian umpan balik, yaitu dia mengubah dari tegangan ke frekuensi kembali untuk masuk ke Arduino kembali. Di sini pada saat SP-nya saya naikkan, maka output akan keluar di kaki 3 digital dari Arduino. Nah, keluaran dari sini dalam bentuk frekuensi. Setelah keluar di kaki 3, maka akan masuk ke rangkaian low pass filter, yang dimana dia akan dirubah menjadi tegangan yang tadinya dari frekuensi menjadi tegangan. Setelah melalui rangkaian low pass filter, dia akan masuk ke rangkaian pengali dua. Kenapa dia masuk ke rangkaian pengali dua? Karena tegangan yang kita butuhkan itu 10 volt, sedangkan yang terbaca oleh Arduino itu hanya tegangan 5 volt. Di dalam rangkaian pengali dua di sini kita misalkan ada VSD yang akan mengatur kecepatan dari motor ini. Nah, VSD ini sendiri membutuhkan tegangan 10 volt, makanya kita menggunakan rangkaian pengali dua untuk mengaktifkan VSD. Kemudian setelah melalui di sini, rangkaian non-inverting pun bekerja untuk mengembalikan atau mengubah dari tegangan menjadi frekuensi kembali untuk Arduino, atau umpan balik kembali ke Arduino. Seperti yang telah dijelaskan pada blok diagram ini, dia akan kembali lagi ke Arduino-nya itu sendiri. Oke, selanjutnya kita simulasi. Di sini SP-nya berada pada sekitar 30%. Kemudian saya naikkan SP-nya sekitar 80%. Nah, pada saat SP-nya lebih besar daripada PV-nya, maka kecepatan dari motor ini akan bertambah atau MV-nya akan bertambah. Nah, seperti itu. Kita bisa lihat untuk mappingnya di sini. Nah, di sini SP-nya itu 69. Terus untuk PV-nya dia 69 juga. Mungkin ini konstan. Jadi di sini kecepatan motornya atau MP-nya sekitar 40-an. Di sini nilainya konstan. Coba saya rubah, saya naikkan lagi. Nilai SP-nya itu
73 dan PV-nya itu kadang nggak konstan, kadang 72, kadang juga 73. Di sini kecepatan motornya pun bertambah menjadi 47, yang tadinya dari 46 menjadi 47. Mungkin seperti ini simulasi dari pengendali kecepatan konveyor. Itulah tadi penjelasan tentang latar belakang, diagram log, program dan simulasi pada program yang dibuat, yaitu pengendali kecepatan konveyor menggunakan PID controller. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.